Assalamualaikum adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti sehat-sehat semuanya kan? Alhamdulillah. Pada minggu kemarin kita mempelajari akhlak terpuji, yakni ikhtiar dan tawakal. Nah, pada minggu ini kita akan mempelajari syukur, sabar, dan qanaah. Yang pertama, syukur. Syukur menurut bahasa adalah berterima kasih, sedangkan menurut istilah, syukur ialah memberi pujian kepada Allah dengan cara taat kepadanya. Banyak dari kita yang lupa akan anugerah dan nikmat Allah, dan apabila nikmat itu hilang, kita baru menyadarinya betapa besarnya nikmat dan karunia Allah, seperti kesehatan jasmani. Syukur dibagi menjadi 3, yakni syukur secara lisan, syukur secara perbuatan, dan syukur secara hati. Yang pertama, syukur secara lisan. Syukur secara lisan dengan cara mengucapkan alhamdulillah. Dan yang kedua, syukur secara perbuatan. Syukur dengan cara perbuatan, yakni dengan taat, tunduk, dan berserah diri kepada Allah. Dan yang ketiga, syukur secara hati. Syukur secara hati, yakni dengan berzikir kepada Allah dan merendahkan diri di hadapan Allah. Karena pada dasarnya semua yang kita miliki di dunia ini adalah milik Allah. Ciri orang yang bersyukur. Yang pertama, selalu mengucapkan alhamdulillah, dan yang kedua, bila mendapatkan kebahagiaan, maka ia akan membagikan kepada orang lain, dan yang ketiga, tidak pernah mengeluh. Adapun dampak positif dari bersyukur, yang pertama, Allah akan menambah nikmatnya. Allah berjanji akan menambah nikmatnya apabila hambanya bersyukur, dan sebaliknya, apabila hambanya tidak bersyukur atau kufur nikmat, maka Allah akan mengurangi nikmatnya. Yang kedua, mendapatkan ridha Allah, dan yang ketiga, terhindar dari sifat tamak. Nah, lebih jelasnya, mari kita simak video animasi berikut ini. Kata Agus, anak kota itu hidupnya enak, Mak. Rumahnya mewah, bajunya bagus-bagus. Kalau makan juga enak-enak. Mainnya di mall, nonton bioskop. Pokoknya hidupnya serba kecukupan deh. Agus lagi. Ali anakku, hidup di desa dan di kota sebenarnya sama saja. Orang itu kan sawang sinawang, melihat kehidupan orang lain kok kayaknya enak, senang, bahagia, padahal sebenarnya sama saja. Apapun keadaan kita harus selalu disyukuri, tidak boleh dibanding-bandingkan dengan yang lain. Kalau kita bersyukur, hati kita akan damai, tenang, tentram. Itu kan gunanya kita puasa selama sebulan penuh kemarin. Kosongkan hati kita dari nafsu duniawi yang menyengsarakan kita. Memang gak mudah, Li, terlebih untuk anak seusia kamu. Tapi tanggung jawab Ma untuk memberikan pengertian ini padamu, supaya kamu bisa memahami sedikit demi sedikit makna dari kehidupan ini. Oh iya, Ma ada cerita bagus. Cepat selesaikan makanmu dulu, cuci tangan, lalu kembali ke sini. Ma akan mendongeng tentang sebuah kisah yang banyak mengandung hikmah, supaya kamu lebih mengerti lagi. Iya, Mak. Nah, kisah ini dimulai dengan... Bos, where are you? Bos, Bronco di sini. Bos, kau di mana, Bos? Bos, waduh gawat. Kenapa Bos meninggalkan aku sendirian di sini? Bos, kau di mana, Bos? Bos. Bos, kau ada di mana, Bos? Tolong, Bos, Bronco ada di sini. Aku sudah kelaparan.
Jadi sejak lahir kamu sudah tinggal di hutan yang liar dan seram ini. Apa kamu tidak takut celaka? Di sini kan banyak sekali binatang buas yang selalu mengancam setiap saat. Memang setiap hari aku harus menghadapi ancaman, tapi seiring berjalannya waktu, aku jadi berpengalaman dan punya banyak trik untuk menghindarinya. Beberapa jam di sini saja, aku sudah menghadapi berbagai kejadian mencekam. Gimana kalau seperti kamu ya, yang selamanya tinggal di hutan yang menyeramkan ini? Tidak apa-apa, bagiku sudah biasa. Menghadapi bahaya adalah menu sehari-hariku. Kenapa? Ada apa, teman? Ayo cepat lari! Sekarang sudah aman. Nah, itu salah satu trik untuk bisa lolos. Terus kalau selalu dalam ancaman, gimana kamu cari makan? Nggak tenang dong. Enggak juga. Memang begitulah kehidupan di hutan ini. Kita sudah bisa kok menanggung resikonya. Aku di depan saja deh kalau begitu. Awas, bahaya biasanya ada di depan. Oh. Jangan berisik. Ayo lari! Nah, sekarang sudah aman lagi. Awas, bahaya! Kau harus selalu sigap dan cekatan bila bahaya datang. Kalau tidak cepat, kau bisa bahaya. Tunggu, suara senapan itu jangan-jangan milik bos saya. Kenapa tidak ngomong dari tadi? Ayo kita temui dia, biar kamu bisa pulang. Oh, Bos! Bos! Akhirnya ketemu juga. Dari mana saja kamu? Sampai capek mencari kamu seantero hutan ini. Ayo kita pulang, mumpung sekarang masih terang. Ayo. Sebentar, Bos. Teman, terima kasih ya. Kamu telah banyak membantuku selama aku tersesat. Kalau kamu mau, kamu bisa mampir ke rumahku. Di sana aku hidup nyaman, banyak makanan, nggak perlu repot-repot untuk mencarinya. Apalagi kau harus mempertaruhkan nyawamu untuk mencari makanan. Kalau kamu mau, kamu bisa tinggal di sana. Bosku pasti tidak akan keberatan. Nanti di sana kau akan kukenalkan dengan teman-temanku. Dan kau juga pasti akan betah tinggal di kota. Oke, terima kasih. Aku akan ke sana. Tapi ngomong-ngomong, bos kamu sudah jauh tuh. Cepat sana, nanti kamu tersesat lagi. Tapi kamu tahu tempatnya enggak? Itu mudah, kalau dicari pasti ketemu. Udah sana cepat, bosmu sudah jauh tuh. Sudah nggak kelihatan lagi. Nanti aku akan menyusulmu. Oke, friend. See you later. Ayo, joget dulu. Jangan mau tulangnya saja. Dasar anjing tidak berguna. Ayo, gerakan badanmu. Ayo terus. Gawat, sampai segitunya. Ayo cepat. Ayo, joget. Agar bisa mendapat makan, dia rela dilempar-lempari begitu. Kasihan juga ya sahabatku yang satu ini. Jadi nggak ada harga dirinya lagi dong. Menjadi budak, disuruh-suruh, dihina, dianiaya. Kalau boleh memilih sih mendingan kayak aku saja. Biar banyak tantangan tapi bebas merdeka. Ya!
Nah, begitu akhir dari kisah tentang 2 ekor anjing tersebut. Sekarang kamu sudah mengerti kan, Li? Yang kedua, sabar. Sabar merupakan sebuah istilah yang berasal dari bahasa Arab yang berarti menahan, mencegah, atau tabah. Sedangkan dari segi istilah, sabar adalah menahan diri dari sifat kegundahan dan rasa emosi, kemudian menahan lisan dari keluh kesah, serta menahan anggota tubuh dari perbuatan yang Menurut Imam Al-Ghazali, sabar dibagi menjadi 3, yakni sabar dalam taat kepada Allah, sabar dalam menghindari maksiat, dan yang ketiga, sabar saat menghadapi ujian atau musibah dari Allah. Nah, sekarang coba kalian cari contoh dari ketiga kesabaran tadi. Ciri-ciri orang yang sabar dapat kita lihat dengan ciri-ciri sebagai berikut, yakni memiliki emosi yang stabil dan tidak mudah terpengaruh oleh keadaan dan lingkungan, tidak marah dan tidak membalas bila dizolimi, tidak mau menyakiti orang lain, memiliki tutur kata dan budi pekerti yang baik, selalu menghormati orang lain baik dalam berkata maupun perbuatan. Untuk membiasakan diri dari perilaku sabar dapat kita biasakan dengan cara selalu ingat bahwa marah tidak menyelesaikan masalah. Bila kita marah, hendaknya kita berwudu dan bersabar. Yang kedua, bergaul dengan teman-teman yang baik. Dan yang ketiga, hati-hati dalam bergaul dengan teman. Karena teman sangat mempengaruhi perilaku kita, sangat mempengaruhi kehidupan kita. Jika kita berteman dengan teman yang baik, insya Allah perilaku kita juga mengikuti baik. Dan apabila kita berteman dengan teman yang tidak baik, maka besar kemungkinan juga perilaku kita tidak baik. Yang keempat, yakin sabar akan dekat dengan Allah. Adapun dampak positif dari perilaku sabar antara lain, 1. Dapat memenuhi tipu daya setan. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin kenikmatan dunia dan akhirat kepada orang-orang yang sabar. Yang ketiga, mendapat ampunan dan pahala yang besar dari Allah. Dan yang keempat, berhasil atau sukses dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga, qanaah. Qanaah menurut bahasa berarti menerima yang dibagikan kepadanya atau rela. Menurut istilah, qanaah adalah merasa cukup terhadap pemberian rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qanaah bukan berarti kita bermalas-malasan tidak bekerja. Namun, sesungguhnya orang yang qanaah adalah orang yang sangat kuat dan bersahaja. Dia giat berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan yang dicita-citakannya. Apabila dia gagal, dia tidak berputus asa dan kecewa. Bahkan, ia selalu sabar dan husnuzon dengan keputusan Allah, karena dia punya keyakinan bahwa di balik semua peristiwa dalam hidupnya pasti ada hikmahnya. Ciri-ciri orang yang qanaah diantaranya tidak pernah mengeluh. Yang kedua, merasa senang dengan apa yang dia lalui. Yang ketiga, rela dengan apa yang menjadi hak orang lain. Yang keempat, ikut senang bila melihat orang lain sukses. Dan dampak positif dari qanaah adalah jiwa dan pikiran menjadi tenang. Yang kedua, mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, terhindar dari sifat tamak. Dan yang keempat, terhindar dari siksa yang berat. Nah,
Soal yang ketiga adalah sebutkan cara untuk membiasakan bersikap qanaah. Nah, itu dia penjelasan dari kakak. Apabila ada yang kurang paham, silakan ditanyakan di grup. Dan jangan lupa 3 tugas tadi dikirimkan di grup ya, sebagai penilaian sikap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.